Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dwi Septianingsih, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kapas menjadi benang. Kita pasti sudah mengenal sebuah kapas. Kapas yang sering digunakan manusia dalam berbagai hal seperti bidang kecantikan, kesehatan, dan digunakan untuk lain-lain. Lalu, terbuat dari apakah sebuah kapas yang kita pakai setiap kalinya? Nah, kapas merupakan serat alam yang halus yang berasal dari serat tumbuhan kapas yang termasuk tanaman dalam jenis Gossypium. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kapas adalah buah dari tanaman yang bernama kapas itu sendiri. Perlu dilakukan beberapa proses hingga menjadi kapas yang siap pakai. Proses tersebut merupakan pengolahan kapan menjadi benang yang disebut dengan proses spinning atau pemintalan. Adapun tahapan dalam proses spinning atau pengolahan kapas menjadi benang adalah hal yang pertama dilakukan adalah buah atau bunga kapas yang sudah matang dipetik. Dapat dipetik secara manual maupun menggunakan mesin. Yang kedua, proses selanjutnya yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Proses ini disebut juga dengan ginning. Yang ketiga, berikutnya proses churning merupakan proses mekanisme untuk membuka gumpalan serat dan meluruskan serat tersebut agar sejajar satu sama lain. Yang keempat, proses selanjutnya yaitu proses combing yang digunakan untuk memisahkan serat-serat yang lebih pendek bertujuan untuk mengupayakan benang yang dihasilkan lebih baik dan kuat. Setelah itu, serat-serat tersebut ditwist bersama-sama supaya menjadi sehelai tali yang kuat. Tali-tali ini kemudian dispin dengan mesin atau tangan menjadi sehelai benang. Benang-benang ini lalu dapat kembali diproses dengan beberapa teknik finishing seperti pewarnaan atau bleaching, atau membuatnya tahan air, waterfoam, atau tahan kusut, Windclap-Roff. Nah, yang kelima yaitu setelah proses combing adalah proses drawing atau tahapan penarikan. Tahapan ini menggabungkan beberapa silver sehingga menghasilkan untaian serat kapas yang sangat tebal yang disebut dengan roving. Yang keenam yaitu selanjutnya penggabungan dan pemilihan serat yang disebut slabbing. Dari proses ini akan menghasilkan ketebalan dan ukuran benang yang diinginkan. Mungkin hanya itu proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kapas menjadi baju. Proses pembuatan baju sangatlah memerlukan waktu yang sangat panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan buah kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan baju ini diantaranya ada yang dinamakan proses desain atau pola. Dalam tahapan ini, sebuah kain yang digambar dan dibentuk sesuai dengan pola yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah proses pembuatan baju dari awal hingga akhir. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di matahari. Setelah beberapa hari kapas itu kering, baru biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Kegiatan selanjutnya adalah memital. Memital serat kapas menjadi gulungan kapas. Pemitalan menggunakan alat pemital yang meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi
panjang tertentu sesuai kebutuhan, kemudian digulung pada tempatnya. Pembuatan benang kapas dimulai dengan membuka pola kapas atau gulungan. Biasanya, pemintalan benang dicampur dari berbagai serat dari bola kapas yang berbeda agar semua bola kapas tersebut bisa menyatu. Benang adalah hasil akhir dari proses pemintalan. Proses ini tidak harus dilakukan. Hanya benang yang perlu diwarnai saja. Sedangkan untuk benang yang putih atau natural tidak perlu dicelup. Penununan merupakan proses utama mengubah benang menjadi kain. Sebelum masuk ke proses penununan, benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Benang dianyam hingga berbentuk anyaman kain. Kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun sehingga menghasilkan jenis kain yang berbeda kadar kapasnya. Setelah proses penununan selesai, maka hasilnya adalah lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuatan baju. Sebelum menjahit, harus dibuat pola terlebih dahulu. Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan bagian-bagian baju. Pola dijadikan sebagai contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Pada pola disesuaikan dengan ukuran lingkar leher, dada, hingga lingkar pinggang dan panjang punggung. Sebelum digambar dalam ukuran sebenarnya, merancang pola juga dapat digambar dengan ukuran kecil berdasarkan skala di dalam buku kostum. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Semua bagian baju disatukan persatu sehingga menjadi baju yang utuh. Selain itu, ditambahkan kelengkapan baju seperti kancing, saku, dan kelengkapan lainnya. Agar tepi baju rapi dan benang tidak terlepas, dilakukan pengobrasan pada tepi baju. Dan jadilah sebuah baju yang siap dipakai. Baik, itulah resume dari saya mengenai proses pembuatan kapas menjadi baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yolawati, Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kapas terkhusus untuk kecantikan. Langsung saja, yang pertama, bahan baku dimasukkan ke dalam mesin atau mesin kardingan untuk digiling dan dicuci dengan menggunakan bahan kimia sampai menjadi lembaran kapas. Salah satu tujuan mesin ini adalah untuk lebih memperhalus bentuk kapas. Yang kedua, lembaran kapas dimasak atau direbus ke dalam tungku dengan kapasitas 200 kg kapas selama 8 jam. Yang ketiga, kapas dicuci dengan air bersih pada tempat yang telah disediakan, biasanya berupa bak besar. Yang keempat, kapas yang telah bersih direndam dengan air kaporit selama 1 malam untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada kapas dan membuat kapas steril dari kuman. Yang kelima, keesokan harinya kapas yang telah direndam air kaporit dimasukkan ke dalam alat mesin atau pemutih. Yang keenam, ditimbang sesuai kemasan. Yang ketujuh, produk kapas kecantikan dikemas menggunakan plastik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrin Syam Ardika Jumain. Saya dari Prodi TIP Angkatan 19. Di sini saya akan membahas pembuatan kertas dari kapas. Jadi kertas yang saya maksud di sini adalah kertas uang.
Jadi sebenarnya uang itu bukan dari bahan asli kertas, tapi bahan aslinya dari kapas. Proses pembuatan uang itu melalui beberapa tahap. Jadi kita mencetak uang itu tidak selamanya langsung jadi cetak jadi enggak. Jadi mencetak uang itu mempunyai beberapa tahap. Tahap pertama yang kita sediakan itu ada bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu adalah kertas yang besar. Tapi kertasnya di sini adalah bukan kertas yang biasa, tapi kertas yang dari kapas. Kemudian uang kertas tersebut kita masukkan ke dalam mesin offset, di mana mesin offset ini untuk mencetak detil gambar menggunakan tinta khusus. Maka proses selanjutnya itu dengan pengecekan dan pemberian nama seri. Maka uang tersebut itu sudah jadi dan akan dikembalikan ke Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia mengirim ke bank-bank yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih.